Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1125. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang dibahas di analisis chapter kali ini adalah: pertama, menganalisis dan memprediksi dampak dari kematian Saturn serta peran dari Katarina Devon. Kedua, alasan Imu memilih Garling sebagai Gorosei selanjutnya. Ketiga, apakah Garling akan menjadi Gorosei terkuat dan memiliki kekuatan perubahan wujud iblis seperti Gorosei lainnya, hingga tanda-tanda akan terjadi perang besar untuk memperebutkan Red Line. Oh ya, kalian bisa komen juga ya kalau ada momen menarik yang gua terlewat. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Chapter ini dibuka dengan masih melanjutkan kisah perjalanan Yamato yang terlihat berada di pembangunan Kastil Oden. Yamato terlihat sedang kaget karena Minatomo, seorang tukang kayu, dikabarkan menghilang. Nah, buat yang lupa, ini bukan pertama kalinya keluarga Minatomo menghilang dari negeri Wano. Kalau kita balik lagi ke One Piece chapter 1, kita bisa melihat Minatomo yang lain berada di East Blue sedang memperbaiki pintu bar yang dihancurkan para bandit. Nah, diketahui Minatomo yang ini pergi meninggalkan Wano bersama Shimotsuki Kozaburo, Furiko, dan 22 orang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Minatomo yang baru hilang ini juga melakukan hal yang sama? Atau ini ada hubungannya dengan penculikan di negeri Wano yang kita lihat pada cover story sebelumnya? Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Masih di arc Egghead, kita diperlihatkan Lucci yang sudah sadar kembali menemui pasukannya bersama Kaku. Hal yang cukup menarik pada panel ini adalah reaksi Lucci ketika ditanya keberadaan Stussy. Lucci mengatakan bahwa Stussy sudah mati. Jika kita perhatiin reaksi Kaku, ada hal yang disembunyikan. Menurut gua, Lucci benar-benar percaya bahwa Stussy sudah mati, karena kalau kalian ingat pada chapter-chapter sebelumnya, momen terakhir yang diingat Lucci terhadap Stussy adalah Lucci berhasil menyerangnya hingga jatuh ke tanah. Menurut gua, pada saat Lucci terbangun dari pingsan, Kaku mengatakan kepada Lucci bahwa Stussy sudah mati karena serangannya. Hal ini dilakukan Kaku agar Lucci dan pemerintah dunia berhenti mengejarnya. Oleh sebab itu, pada panel ini Kaku terlihat menyembunyikan sesuatu. Oke, lanjut ke panel berikutnya, di mana kita bisa melihat percakapan di antara para Vice Admirals dan Saturn. Vice Admirals meminta maaf kepada Saturn karena telah gagal menangkap Bonnie dan bajak laut topi jerami. Nah, tapi Saturn justru punya pandangan lain. Menurut Saturn, kegagalan terbesar dalam misi ini adalah membiarkan pesan Vegapunk tersebar ke seluruh dunia. Hal yang paling menarik sekaligus sangat penting untuk nasib angkatan laut selanjutnya adalah reaksi Doberman. Doberman di sini terlihat mulai meragukan pemerintah dunia dengan menanyakan, jika membiarkan pesan Vegapunk tersebar adalah kesalahan besar, apakah artinya pesan Vegapunk memiliki kebenaran? Tanpa berpikir panjang, Saturn langsung menyerangnya. Nah, kenapa gue bilang momen ini sangat penting untuk nasib angkatan laut selanjutnya? Karena menurut gue, Doberman dan Vice Admiral yang lain bukanlah satu-satunya orang yang akan meragukan pemerintah dunia. Dengan momen diserangnya Doberman, Vice Admiral mungkin akan menyebarkan keraguan ini dari mulut ke mulut kepada para anggota angkatan laut lainnya, menyebabkan adanya kubu yang percaya bahwa pemerintah benar dan kubu yang mulai kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah. Momen ini akan jadi awal terpecahnya angkatan laut. Oke, lanjut ke panel berikutnya, di mana kita bisa melihat terjadi kekacauan di Merijoa yang disebabkan oleh berkurangnya supply atau stok makanan. Akibatnya banyak Celestial Dragon yang kelaparan. Momen ini jadi penanda suksesnya misi pasukan revolusi. Kalau kalian ingat pada arc Wano, pasukan
pasukan revolusi menyusup ke Merijoa. Salah satu misi utama mereka adalah menghancurkan penyimpanan makanan untuk Celestial Dragon. Selain itu, momen ini juga menjadi salah satu pemicu pertarungan antara Holy Knights atau Kesatria Suci dengan pasukan revolusi. Oke, kita lanjut ke momen paling penting di chapter ini, kematian Saturn dan Garling yang menjadi penggantinya. Beberapa waktu lalu, editor Anayawa mengatakan bahwa masih ada kejutan besar dalam arc Egghead. Kejutan besar itu bisa kita asumsikan adalah kematian Saturn dan Garling yang menjadi Gorosei. Oke, pertama kita mulai dari menganalisis kematian Saturn. Jujur, momen ini adalah salah satu yang bikin gua puas banget dan jadi penutup arc Egghead yang sangat gua harapkan. Saturn mungkin bisa jadi salah satu kandidat orang yang paling jahat di One Piece. Bayangin aja, pertama dia membunuh Genie, orang yang Kuma sayang. Terus brengseknya Saturn juga menjadikan Kuma sebagai cyborg agar Saturn memperbolehkan Vegapunk menyembuhkan Bonnie, menyembuhkan dari penyakit yang diciptakan oleh Saturn sendiri. Gak cuma itu, Saturn juga menyebabkan konflik antara Kizaru dan Sentomaru, dua sahabat yang dekat. Bahkan Saturn juga berkontribusi dalam kematian Vegapunk. Oleh sebab itu, momen ini sangat layak didapatkan oleh Saturn. Oke, anyway, sekarang kita coba analisis kematian Saturn. Hal pertama yang menurut gua cukup menarik adalah sepertinya Gorosei, terutama Saturn, tidak cukup mengenal Joy Boy. Mereka tidak tahu seberapa bahayanya seorang Joy Boy terutama terhadap Imu. Hal ini terbukti dari perkataannya. Saturn merasa kegagalan terbesarnya adalah membiarkan pesan Vegapunk tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan menurut Imu, kegagalan terbesarnya adalah membiarkan Luffy, sosok Joy Boy yang baru, lolos dan kabur dari Egghead. Dari perbedaan ini bisa kita simpulkan bahwa sepertinya Imu menyembunyikan informasi penting soal Joy Boy kepada Gorosei. Oleh sebab itu, Gorosei nggak menganggap Luffy atau Joy Boy adalah sosok yang sangat penting. Sejauh ini, kalau kalian perhatiin, Gorosei selalu menganggap Luffy sebagai Nika, bukan Joy Boy. Reaksi Gorosei terhadap Luffy atau Joy Boy sangat berbeda dengan Imu yang terlihat sangat ketakutan dengan mengatakan, bagaimana cara aku mengantisipasi kekuatan yang sudah menggagalkan kita. Selain itu, bukti yang memperkuat bahwa Gorosei, terutama Saturn, tidak mengenal Joy Boy adalah panel ini. Di chapter ini terungkap bahwa Saturn ternyata adalah orang yang diam-diam ingin mempertahankan Emmet atau Iron Giant dengan tujuan untuk penelitian. Padahal sebelumnya Emmet sudah diperintahkan untuk dihancurkan karena sudah menyerang Merijoa 200 tahun yang lalu. Jika Saturn mengenal Joy Boy, seharusnya Saturn tidak akan melakukan hal ini karena seperti yang kita tahu, Emmet adalah sahabat dari Joy Boy. Oke, lanjut, kita coba analisis cara Saturn mati. Dengan kemampuan Imu yang dapat membunuh Saturn dari jarak jauh, kita juga bisa berasumsi bahwa memang sepertinya tubuh Imu dan Gorosei terhubung baik mental ataupun fisiknya. Hal ini juga dibuktikan dengan momen di mana Imu bisa merasakan haki Joy Boy melalui Gorosei. Imu terlihat membunuh Saturn dengan cara mencabut seluruh kekuatan Saturn dan keabadiannya. Hal ini digambarkan dengan keluarnya asap hitam dari tubuh Saturn yang menggambarkan kekuatannya sedang dicabut. Selain itu, pada momen ini seketika wajah Saturn juga langsung menua. Nah, di beberapa mitos di dunia nyata, contohnya cerita alkimia di Eropa, ketika sihir keabadian dicabut atau hilang, tubuh penggunanya akan langsung mengalami kerusakan dan menua dengan instan hingga akhirnya mati. Hal ini persis seperti yang terjadi kepada Saturn. Sehingga dari momen ini bisa kita asumsikan bahwa pertama, Gorosei bisa hidup abadi beratus-ratus tahun karena diberi sihir oleh Imu. Kedua, kekuatan Gorosei juga berasal dari Imu, bukan buah iblis. Karena pada saat kematiannya, asap hitam yang muncul ketika Saturn berubah menjadi sosok Gyuki juga muncul ketika dia mati. Oh iya, selain itu, seperti yang kita tahu, ketika berubah menjadi sosok iblis yokai, Gorosei terlihat menggunakan pentagram. Nah, dalam berbagai mitos, pentagram di dunia nyata juga digunakan dalam ritual sihir hitam, terutama untuk memanggil iblis atau membuat kontrak dengannya. Apakah mungkin Gorosei membuat kontrak dengan Imu agar mendapatkan kekuatan iblis? Nah, masih di momen kematian
Saturn, kata terakhir yang Saturn ucapkan sebelum mati adalah Mu. Dengan banyaknya Vice Admiral yang menyaksikan momen ini, apakah mereka akan mempertanyakan dan mencari tahu apa itu Mu? Kematian Saturn jujur menurut gua cukup menarik, terutama karena berhubungan dengan peran Katarina Devon selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Devon berhasil menyentuh tubuh Saturn dan akan bisa meniru penampilannya. Pertanyaannya, jika Imu dan seluruh Gorosei sudah mengetahui bahwa Saturn sudah mati, kira-kira apa yang akan Devon lakukan dengan tubuh Saturn? Rencana yang paling sederhana adalah menipu orang-orang yang tidak sadar bahwa Saturn sudah mati. Karena seperti yang kalian tahu, tidak semua orang mengetahui bahwa Saturn sudah mati. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pada arc Sabodi, Demalo Black aja bisa mengaku-ngaku menjadi Luffy dan banyak orang yang mempercayainya. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Setelah kematian Saturn, posisinya di Gorosei digantikan oleh pemimpin Holy Knights, V. Garland Garling. Menurut gua, selain Garling memiliki posisi yang sangat tinggi di pemerintah dunia, alasan Imu menunjuk Garling untuk menggantikan Saturn adalah karena Garling memiliki ketertarikan dan pemahaman terhadap sains seperti Saturn. Kita semua tahu bahwa gelar Saturn di Gorosei adalah Dewa Sains dan Pertahanan. Kalau kita flashback ke insiden God Valley, Garling terlihat mendampingi Saturn yang otomatis punya hubungan yang sangat dekat. Akan sangat masuk akal jika Garling bisa tertarik dengan sains karena Saturn mengajarinya. Selain itu, rasanya nggak mungkin Imu memberikan tugas khusus kepada Garling untuk menjadi Dewa Sains dan mengawasi York jika dia tidak memiliki pemahaman terhadap sains dan teknologi. Nah, selain alasan itu, alasan lainnya adalah model geosentrik. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau hubungan Gorosei, Imu, dan Joy Boy terinspirasi dengan model geosentrik. Pada model ini kita bisa melihat bahwa seluruh planet, matahari, dan bulan mengorbit bumi. Planet-planet ini mewakili Gorosei. Matahari mewakili Luffy atau Joy Boy sebagai Sun God. Nah, seperti yang gue bahas pada teori ini, bumi mewakili Imu karena Imu terlihat mengadopsi pose yang sama dengan dewa bumi pada mitologi Yunani, Gaia. Nah, sedangkan Garling dilihat dari rambutnya yang sangat mirip dengan bulan, bisa kita asumsikan mewakili bulan. Oleh sebab itu, hal ini jadi masuk akal kenapa Garling adalah orang yang cocok untuk menggantikan Saturn. Oh iya, fun fact yang bikin ini lebih mind-blowing lagi, pada bulan September ini NASA menginformasikan bahwa bulan akan menutupi atau menghilangkan Saturnus pada pagi hari sebelum matahari terbit. Garling sebagai bulan akan menutupi atau menghilangkan Saturn di Gorosei. Nah, menurut kalian momen ini kebetulan apa Oda sangat jenius sampai bisa merencanakan semua ini? Oke, anyway, kita lanjut bahas secara singkat aja potensi kekuatan Garling. Sebelumnya gue sempat bilang kalau keabadian dan kekuatan Gorosei berasal dari Imu. Dari statement itu kita juga bisa berasumsi mungkin Garling juga akan menerima keabadian dan kekuatan yang mirip dengan Gorosei lainnya, yaitu wujud iblis. Apakah mungkin Garling akan memiliki wujud Fenrir, serigala bulan raksasa dari mitologi Norse? Fenrir punya peran penting dalam peristiwa Ragnarok yang sangat dekat dengan tema Elbaf. Apakah mungkin Garling punya peran penting di Elbaf nanti? Oke, lanjut ke panel berikutnya. Di chapter ini juga terungkap bahwa sisa-sisa satelit Vegapunk yang kita kira mati ternyata masih hidup dan bersatu menjadi satu badan. Pada panel ini juga terungkap bahwa Punk Records, pusat kekayaan ilmu pengetahuan, dikirimkan ke Westeria. Sepertinya di final saga ini Westeria akan punya peran yang cukup besar. Dari mulai teknologi sampulnya yang digunakan oleh Joy Boy untuk menyimpan haki, hingga sekarang dipercaya untuk menyimpan Punk Records. Nah, akhirnya kita sampai di bagian akhir pada chapter ini, yaitu reaksi pasukan revolusi. Hal pertama yang cukup menarik adalah terbuktinya teori gua pada video ini yang mengatakan bahwa tujuan dibuatnya Tequila Wolf adalah agar Celestial Dragon dan antek-antek pemerintah selamat dari tragedi tenggelamnya dunia. Nah, selain itu, pada panel ini Dragon juga mengatakan hal yang sangat menarik. Penduduk dunia akan saling membunuh demi mengamankan lahan yang layak untuk mereka tinggal ketika dunia tenggelam. Nah, salah satu tempat yang layak selain Pulau Langit adalah Red Line, titik tertinggi di planet ini. Apakah mungkin seluruh masyarakat dunia akan berperang untuk merebutkan Red Line? Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori
teori pada chapter ini. Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba komen juga dong pendapat kalian tentang Garling yang menjadi Gorosei. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.